Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali di hari Sabtu. Sebelumnya aku masuk dan ngomong terlalu panjang, aku mumpung lagi ingat, aku mau ucapin selamat Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Em, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga buat kalian umat Kristiani yang juga baru saja memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Juga salam sejahtera dan damai sejahtera untuk kalian semua. Untuk kalian mungkin juga yang dari yang memeluk keyakinan lain, aku juga mengharapkan kalian juga diberikan selalu berkah ya. Berikut juga semua yang tadi aku ucapin. Pokoknya aku selalu mengharap bahwa kalian semua yang nonton ataupun mendengar aku saat ini, kalian dalam keadaan sehat, kalian semuanya baik-baik saja dan diberikan kelancaran di dalam hidup dan di dalam segala bidang ya. Buat kalian yang mungkin baru nonton, ini adalah readingan yang aku bikin sambil aku minum kopi ya. Dan ini adalah readingan yang tidak terpicu mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu, karena ini harus aku ulang-ulang supaya orang-orang juga yang baru mengerti atau baru melihat pembacaan-pembacaan tarot, dan mungkin orang-orang yang yang juga belum paham gitu ya, bahwa pembacaan tarot yang sudah dipublish di umum itu pastinya general, bukan ini mengenai satu orang gitu loh. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai, nggak nyambung, nggak resonate, seperti apa situasi kondisi yang dialami, ini berarti bukanlah pembacaan untuk kamu. As simple as that. Pokoknya jangan dibaperin ya, apalagi Secangkir Kopi Tarot ini lebih bebas lagi, lebih santai lagi. Dan kalau kamu tidak tidak cocok dengan cara aku menyampaikan, membawakan, karena mungkin terlalu banyak ngomong dan lain sebagainya, juga termasuk iklan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu nggak nyaman di sini, silahkan move on. Cari tarot reader yang benar-benar sesuai kamu gitu loh, kriteria kamu, yang juga cocok sama kamu, yang nyaman. Itu intinya ya. Jadi jangan lihat terus nggak cocok, ataupun lihat nggak suka terus ngomel-ngomel gitu kan, ya salah sendiri, kenapa diterusin. Begitu. Tapi walaupun kadang-kadang nggak resonate, kadang-kadang nggak sesuai, banyak kok teman-teman juga yang suka nongkrong di sini gitu ya, dengerin, dan mungkin bisa berguna entar-entarnya, nanti-nantinya gitu loh. Oke, marilah sebelum kita pada tidur semua karena aku kebanyakan ngomong di pembukaan. kita langsung aja masuk ke dalam pembacaan kamu. Three of Pentacles. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat, ini nih, kalau Three of Pentacles tuh, ini energi seseorang yang kalau dia dalam keadaan tegap ya. Kalau dia dalam keadaan tegap, itu adalah satu energi yang dimana seseorang sedang mengerjakan sesuatu, dan itu seperti ada kayak kerjasama, kolaborasi gitu ya, karena ada pihak-pihak lain. Buat beberapa dari kalian, ini bisa jadi ada satu masalah di dalam hal itu, di mana sesuatu hal yang sedang diusahakan, diupayakan, dikerjakan, dilakukan, terhambat karena ada pihak-pihak yang membuat hal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah tidak bisanya orang diajak kerjasama, orang yang suka cari masalah, orang yang karena ego juga bisa. Di saat orang masing-masing ego tinggi dan tidak mau saling bertoleransi, tidak mau saling mengerti, nggak bisa kompromi, nggak bisa mencari jalan tengah penyelesaian,
itu sering terjadi, jadi bentrok, terus nggak bisa apa ya, membuat hal ini bisa berjalan dan berfungsi, apalagi menghasilkan sesuatu yang sebenarnya diharapkan. Juga bisa ada hal-hal yang mendistract ataupun mengganggu jalannya si usaha ini. Beberapa dari kamu mungkin sedang mengupayakan sesuatu, selain daripada nggak bisa karena ego, kadang-kadang ada orang-orang yang menyebabkan ini tuh dikarenakan masalah komunikasi. Di saat kita ingin mendapatkan satu solusi ataupun jalan keluar, kita butuh untuk komunikasi, untuk berdiskusi. Cuman kadang-kadang saat kita mulai ingin berdiskusi dan tahu bahwa yang ada di kepala gue, yang dia ada di kepala dia itu berbeda, pemahaman berbeda, ataupun apa yang gue yakini, apa yang menurut gue ataupun cara gue adalah yang benar, di sana enggak. Dan biasanya gitu ya, karena egonya tinggi, enggak bisa begitu dan akhirnya berantem dan akhirnya ya tidak terjalin komunikasi dua arah yang sama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang bikin kayak win-win solution gitu loh. Win-win solution ya, sama-sama enak di sini, enak di sana, walaupun mungkin ada kekurangan di sini tetapi juga di sana juga mengalah, saling itu kan untuk bisa mendapatkan satu apa ya katanya, mufakat ya. Musyawarah untuk mufakat. Nah, ini masalahnya orang-orang yang mungkin berhubungan dengan kamu, bisa di dalam pekerjaan, bisa di dalam bisnis, bisa dalam mungkin keluarga, ataupun mungkin ini adalah pasangan ataupun orang yang sedang dealing sama kamu, menyebabkan sesuatu tidak bisa berfungsi ataupun berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan kamu, dikarenakan nggak ketemu jalan tengahnya, sehingga nggak ketemu solusinya. Karena apa? Mungkin sama-sama keras. Dan sama-sama pengennya gue yang diikutin, tapi di sana juga pengennya dia yang diikutin. Mungkin ada pihak ketiga juga dia harus diikutin. Mencari jalan keluar di mana apa yang kamu ingin lakukan ataupun apa yang menjadi tujuan kamu ini jadi tersendat. Karena ada penghalang, ada difficulties, ada kesulitan, ada hal yang membuat ini mandek gitu ya. Yang kadang-kadang misalnya di dalam hubungan kita punya masalah gitu ya, punya masalah dan ingin membuat atau memperbaiki situasi dan kondisi. Ada pihak lain masuk. Pihak lain bukan hanya mungkin pihak ketiga yang orang ketiga gitu ya, tetapi bisa jadi temannya yang kasih masukan ataupun mempengaruhi, keluarganya juga bisa gitu ya. Banyak hal. Jadi seperti ada yang ikut campur. Rasanya tuh seperti gitu. Ada yang ikut campur. Dan membuat ya ini nggak bisa berjalan. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Blocking. Blockage-nya. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang membuat orang yang tidak bisa membuat hal yang dia inginkan ini berjalan, itu rasanya tuh dia punya satu rasa yang membuat dia gak nyaman, membuat dia merasa insecure, merasa dia kayak posisinya dia tuh rasanya kayak terancam gitu loh. Dan mungkin pada saat ini dia kayak udah aduh nih kayaknya nih apa yang gue pengen nih, apa yang gue udah harapin, apa yang udah jadi cita-cita gue, apa yang gue udah usahain selama ini tuh buyar semua. Dan ada rasa-rasa
yang membuat dia nggak nyaman, rasa terancam, rasa ya, dan itu membuat dia tuh bisa jadi hilang percaya diri, mungkin terlalu banyak dikritik orang, dia merasa tidak dihargai. Kadang orang melakukan itu bukan hanya dari perkataan yang straight gitu ya, langsung straight to the person gitu ya, maksudnya kepada seorang tertentu dikatakan, tetapi kadang-kadang dari perbuatan, dari perilaku, dari tingkah lakunya dia, kamu merasakan sesuatu. Karena ini kalau yang aku rasa bukan sesuatu, bukan tunggu sebentar. Ini lebih kayak situasinya membuat kamu punya perasaan itu, bahwa ini semua nggak bisa gue terusin, bahwa ini semua akan sulit sekali untuk gue upayakan dan untuk dikerjakan untuk mencapai tujuan itu. Karena ya banyak hal-hal yang membuat kamu merasa nggak punya satu kepercayaan bahwa itu akan berhasil gitu ya. Itu semua akan berjalan dengan baik. Dan kadang-kadang ngelihat hal-hal atau masalah-masalah gitu ya, itu sering membuat kita punya satu keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan. Nah, ini bukan hanya, kalau aku lihat bukan hanya masalah mengenai hubungan. Kadang-kadang kita melihat di dalam usaha kita, bisnis kita, hidup kita, dalam kita hubungannya sama keluarga, sama temen, sama apalah, dalam karir kita. Kita melihat ada satu difficulties. Kita melihat mungkin ada orang yang yang bisa jadi mengkritik, bisa ya. Tetapi kadang-kadang walaupun orang nggak mengkritik, dengan melihat si ini bisa lebih jago, si ini punya ini, si ini punya talent seperti ini, terintimidasi sendiri. Karena apa? Kita kadang-kadang terlalu melihat terfokusnya kepada hal-hal yang kita merasa lemah, ataupun kita merasa kita nggak punya. Dan itu membuat kita tuh jadi tidak punya satu kepercayaan, keyakinan, nggak punya kekuatan itu. Sehingga terkadang orang melihat satu jalan ketutup, ya udah rusak semuanya, hancur nih, aduh hidup gue berantakan nih, gue udah nggak bisa kemana-mana nih, aduh gue. Jadi kalau aku lihat ada satu situasi yang membuat mungkin kamu merasakan hal itu, dan itu membuat kamu jadi menyoroti hal-hal di dalam diri kamu, dan kamu anggap, sepertinya kamu anggap kayak kamu nggak pantas, kayak kamu nggak bisa, kamu nggak sanggup dan lain sebagainya. Walau kadang-kadang kita kehilangan sesuatu gitu ya, kehilangan seseorang, kan bukan berarti dunia ini berhenti berputar, kan bukan berarti kita harus nurunin standar kita akhirnya mau diapain aja, diperlakuin seperti apa aja gitu kan, bukan berarti itu. Tapi kadang-kadang karena hal-hal yang membuat kita merasakan ketidaknyamanan itu, dan merasa jadinya nilai-nilai yang ada di dalam diri kita pun kita jadi jadi ngelihatnya tuh di bawah itu gitu loh. Ngerti nggak? Yang mestinya kamu misalnya ngelihat dari kamu tuh segini gitu ya, kamu jadi turun.
gitu loh. Jadinya, "Iya, abis aku ini, misalnya belum punya kerjaan, aku ini, belum punya penghasilan yang cukup, atau aku ini ngerasa mungkin fisiknya ada yang." Dan kadang-kadang hal-hal itu tuh jadi kendala loh, di dalam kita berhubungan, terutama dalam hubungan ya. Nanti kita ngomongin soal soal, kalau di dalam bisnis dan lain sebagainya, kerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang dalam hubungan, dikarenakan ketidaknyamanan kita membuat eee, satu jagaan satu jagaan. Tetapi, hal-hal itu kadang-kadang malah bikin pasangan merasakan nggak nyaman. Karena apa? Dia misalnya ngelihat, ngelihat misalnya foto orang lain ataupun, selebriti gitu ya, ataupun dia memuji siapa, ataupun dia, bicara tentang apa, dia jadi, gue harus super hati-hati karena kalau gue sampai salah dia tersinggung, karena dia ngerasa dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang-orang yang lain, dan dia selalu punya ketakutan, dan ketakutan itu membuat dia jadi kadang-kadang mungkin jadi kayak parno. Ngelihat misalnya dia ngomong sedikit sama siapa gitu ya, langsung cemburu. Itu kadang-kadang bisa men-trigger dengan mudah kecemburuan. Karena apa? Ngerasa orang yang sama dia tuh bakal ke sana karena gua kurang cantik, gua kurang seksi, ataupun gua kurang, tinggi, atau gua kurang, mapan dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu timbul mudah curiga, mudah, takutan, diteror mulu, ditanyain mulu, di ya tahulah hal-hal itu kan ya, kalian kan udah pada gede. Nah, hal-hal kayak begitu kadang-kadang membuat orang yang dealing dengan orang semacam ini jadi nggak nyaman. Dan malah kadang-kadang mereka jadi, karena ketidaknyamanannya, ya kadang-kadang bukannya gue mendukung mereka, tetapi kadang-kadang hal-hal itu yang namanya orang sudah tidak nyaman, dia ya bakal jadi males-malesan, yang mungkin paling sederhana ataupun paling paling kadarnya paling soft gitu ya. Ataupun jadi marah-marah, berantem. Begitu udah nggak nyaman, mana enak lagi gitu loh. Kan yang dipengen, oh dia selalu nyaman kalau kita ngerasa nyaman nih dengan pasangan kita. Energi itu kan juga bisa mempengaruhi orang lain. Saat kita happy, saat kita punya hal-hal yang positif, energi juga positif, pikiran juga positif gitu ya. Iya, orang juga akan lebih tentram gitu loh. Karena kita tidak melulu gue gitu loh. Kadang-kadang ada orang karena dia merasa insecure, dia jadi fokusnya tuh ke dia mulu, dan dia tuh takut kalau orang lain tuh tidak memperhatikan dia, tidak menganggap dia, tidak itu. Dan akhirnya itu yang terjadi. Dia menuntut banyak hal. Bahkan hal-hal yang kadang-kadang di luar, yang kadang-kadang luar, yang dibilang orang, aduh ngaco banget sih gitu loh, nggak masuk akal ataupun apa gitu ya. Hal-hal yang konyol kadang-kadang terjadi dikarenakan orang merasa tidak nyaman. Begitu. Dan mungkin ya ini yang menyebabkan adanya slack itu. Six of Swords. Ini waktu aku shuffle, ini juga keluar. Gitu, maksudnya keluar di kebalik, tapi aku benerin, tapi aku lihat ini ada Six of Swords. Buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini. Mungkin situasi yang kalian jalani. Buat beberapa mungkin ini adalah kamu baru saja melalui masa-masa sulit
di mana kamu tuh yang namanya kayak orang mendayung satu perahu, di mana dalam perahu itu tuh banyak sekali swords, banyak sekali pedang-pedang yang kamu bawa di dalam situ, banyak sekali loads, beban ya, beban yang ada di dalam perahu itu, di mana ini adalah jalan seseorang. Di jalan dia, dalam dia berjalan, banyak sekali loads, banyak sekali beban yang sedang dipikul sama dia. Dan dia berusaha untuk melampaui itu semua. Dia berusaha untuk terus maju, terus maju, terus maju ke depan. Tapi mungkin di dalam dia ingin untuk move on, dia ingin untuk moving forward ya, untuk maju ke depan, menjalani walaupun berat, menjalani walaupun dia membawa sekian banyak pedang ini di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam kesehariannya. Ada masalah-masalah yang membebani pikirannya dia. Dan ini mungkin membuat dia terdistract dalam pekerjaan, jadinya terganggu, dalam juga dia berhubungan dalam kehidupan sosial juga jadi terganggu. Karena apa? Dia masih sakit hati, dia masih perasaannya tuh masih berantakan ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini yang terjadi, bisa jadi kamu baru kehilangan seseorang, baru saja mungkin kehilangan satu hubungan dengan seseorang, juga bisa seperti itu. Dan dia lagi berusaha, tapi kadang-kadang yang menjadi kendala adalah ketidakpercayaan dia bahwa sesuatu kadang-kadang harus terjadi dan membuat seseorang kehilangan ataupun melepaskan, baik itu adalah orang ataupun pekerjaan ataupun sesuatu yang sudah terbiasa dia miliki, dan percaya bahwa akan ada hal yang memang lebih baik di depan sana. Nah, yang menjadi kadang-kadang musuh yang paling besar atau hambatan yang paling besar dalam kita bisa moving forward itu adalah pikiran-pikiran kita. Pikiran kita bahwa kita nggak mampu, bahwa kita nggak bisa, bahwa semua ini berakhir dan hidup gua hancur. Aku beberapa hari yang lalu mendapatkan DM dari seseorang. Dia baru putus dari kekasihnya yang sudah lama menjalin hubungan sama dia, dan kekasihnya ternyata memiliki orang lain. Pokoknya dia salah satu yang merasa pembacaan aku bulanan sangat resonate. Dan dia bilang, aku udah mau bunuh diri aja Kak, aku udah gak kuat, hidupku berakhir. Ini yang kadang-kadang sering terjadi di saat kita kehilangan kepercayaan. Bukan hanya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada semesta ini, kepada Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang saat kita kehilangan sesuatu, saat ada goncangan itu terjadi, dan kita begitu mudah untuk kehilangan keyakinan dan kepercayaan bahwa sesuatu bisa terjadi karena memang kita diperkenankan untuk menjalani hal tersebut, bahwa kita bisa menjalani hal tersebut, bahwa kita kuat menjalani hal tersebut, dan kita perlu belajar mengenai hal tersebut. Dan dia pun mengatakan saat lagi, ya dia banyak-banyak curhat gitu ya, aku baca panjang lebar dia cerita. Tapi karena kadang-kadang gini, ada orang-orang yang bukan kadang-kadang, gimana ya caranya, aku tuh kadang-kadang buka DM tapi nggak bisa baca semuanya.
Saat itu aku baca beberapa hari yang lalu, aku baca dan aku kebetulan dia yang langsung keluar gitu ya. Dan dia bilang sebelum-sebelumnya dia sering dipinjemin duit sama kekasihnya ini, padahal dia udah setengah mati bekerja di rantau gitu kan, udah mati-matian cari uang, dan dia selalu mensupport si pasangannya ini, dan dia tuh ngerasa ya dia akan nanti kalau gue udah ini gue bakal dinikahin, ternyata tidak, dan malah dia disakitin dan dia rasanya gue udah pengen bunuh diri, gue udah pengen gila, gue udah ini udah hancur, hidup gue udah hancur gitu loh. Dan itu sering terjadi saat kita kehilangan kepercayaan itu, keyakinan itu terhadap diri kita, dan tadi yang aku bilang kepada semesta dan kepada yang maha kuasa, bahwa saat sesuatu terjadi bukan berarti semuanya berakhir. Life goes on. Hidup ini akan terus berjalan. Dunia akan berputar. Selama kamu masih hidup, itu tandanya ya tugasmu belum selesai, peranmu belum selesai, ceritamu belum selesai. Gitu loh. Tapi biasanya orang-orang yang punya keinginan mengontrol itu akan lebih sulit menerima di saat apa yang dia genggam ini harus dia lepaskan. Karena pastinya di saat kita sudah terbiasa, walaupun yang aku sering ngomong, kita kadang-kadang sering maksain ngegenggam sesuatu yang banyak durinya. Itu sakit, tapi kita udah biasa. Dan kadang-kadang kita memprogram diri kita untuk membiasakan diri kita terbiasa akan sesuatu hal yang sebenarnya menyakitkan kita, yang bikin kita numb, bikin kita jadi baal. Padahal hal itu gak sehat. Dalam ceritanya orang ini, aku gak tahu kenapa aku harus ngangkat ini. Dalam ceritanya orang ini, dia sebelumnya sudah sangat banyak, udah berkali-kali sebenarnya ini terjadi gitu loh. Tetapi yang kali ini pasangannya benar-benar menikah gitu ya. Aku tahu, bukannya gak tahu, pasti kecewa, pasti sakit. Tetapi kalau kita mau melihat bukan hanya dari segi negatifnya, segi sengsaranya, segi sakit dan segala sesuatu yang malah bikin frekuensi kita makin low, energi kita makin rusak dan negatif. Karena apa? Kena dengan hal tersebut dan kita membiarkan itu mengkonsum kita. Kalau kita gak ngelihat dari hal itu, tetapi kita bisa melihat dari segi positifnya. Meskipun ini agak sulit, tapi saat kamu melihat dari segi positif, kamu bisa melihat jalan. Karena apa? Segi positif adalah akan menerangi, akan membuat kamu lebih brighter, lighter. Kamu akan melihat jalan itu. Tetapi kalau kita ngelihat dari segi negatif, kita akan ngelihat jalan buntu, gelap, gak ada celah, hancur. Itu yang kita lihat tuh begitu. Kalau kita ngelihat dari sisi negatif ini, kita akan ngelihat hal-hal itu. Kita akan ngelihat masalah. Akhirnya apa? Yang di depan-depan pun penuh masalah. Karena apa? Kita ngelihatnya dari situ, dari perspektif itu. Tapi kalau kita geser lensa kita, melihat di segi positif ini, kita akan ngelihat, oh iya, dia sebelumnya sudah begitu, kenapa gue gak belajar ya? Untung gue belum menikah sama dia. Kalau gue sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah segala sesuatu dan segala sesuatunya, ini masih support uang jajan dan lain sebagainya, kasih baju, kasih apa gitu ya untuk dia sehari-hari.
Kalau udah sampai udah diserahin segala sesuatu yang dia miliki, ini terjadi, kan lebih ribet, kan lebih complicated. Apalagi yang tadi aku bilang, udah punya anak dan lain sebagainya. Itu lebih berantakan lagi. Ngeberesinnya, ngebenerinnya. Bukannya tidak mungkin loh. Bukannya tidak mungkin. Tapi itu kalau kita ngelihat dari segi positifnya. Oh ya, sekarang aku berarti lebih baik aku fokus aja nih. Cari uang, kerja. Malah sekarang nggak ada yang mintain duit gue. Gue tahu sekarang, jadi gue nggak perlu ngasih duit sama dia. Dia udah menikah dan lain sebagainya. Udah, gue bisa fokus untuk cari uang untuk diri gue, untuk keluarga gue, dan gue bisa nabung. Yang biasanya gue harus bagi-bagi sama dia, gue bisa nabung. Uang gue lebih utuh. Kalau kita ngelihat dari segi positif, ini contoh ya, ini contoh. Tapi kadang-kadang pikiran kita ini bermain, gitu loh. Kalau tidak kita disiplinkan, dia akan men-challenge kita. Kadang-kadang apa yang sudah kita percaya, apa yang sudah kita yakini, oh gue kuat kok. Seperti ini, gue kuat kok. Gue akan terus maju, gue akan terus terus jalan ke depan, gue gak mau nengok ke belakang, walaupun ini gue tahu berat, walaupun gue tahu ini gak akan gampang, walaupun gue tahu ini akan banyak rintangan buat gue secara emosi terutama ataupun di dalam pikiran gue, tetapi gue akan berusaha untuk maju, memaksa diri gue untuk terus maju sampai gue bisa. Tapi kalau ini yang keluar, kalau ini yang keluar, rasa ketidakyakinan, rasa keraguan yang membuat konflik di dalam kepala gitu ya. Aduh, dia lagi ngapain sekarang? Aduh, mestinya gua yang ini. Aduh, biasanya dia WhatsApp gue, biasanya dia telepon gue, biasanya dia ini sama gue, biasanya dia itu sama gue. Membuat kamu jadi kangen, rindu, kehilangan, dan mulai itu men-trigger emosi, ya kan, dari hal tersebut. Terus kitanya nostalgia, terus kitanya jadi punya perasaan yang itu makin berantakan gitu. Ya, Nine of Cup, ya kan? Keinginan yang tidak tercapai. Karena apa? Udah gak bisa disatuin. Ini bisa terjadi juga di dalam pekerjaan. Kamu mungkin memaksakan sesuatu yang sudah berat, yang sudah terlalu banyak masalahnya. Sampai pada satu titik, itu gak bisa dipaksain lagi. Dan akhirnya, ya kamu merasa udah gak nyaman, udah merasa, ya gue udah gak bisa lagi nerusin, ini gak bisa jadi kayak apa yang gue pengenin. Gue harus berjalan sendiri. Mencapai kebahagiaan itu, apapun yang gue pengen tuju itu sendiri. Mungkin buat beberapa dari kamu, tadinya kamu bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Mungkin ada kolaborasi, kamu teamwork sama teman kamu ataupun sama siapalah. Kadang-kadang bisa kan teamwork sama keluarga juga bisa ya. Tapi ini ada yang bermasalah. Dan dikarenakan situasi yang udah gak nyaman, dikarenakan masalah-masalah yang bikin hal itu gak bisa disatuin gitu kan. Death card, sesuatu yang berakhir. Karena ada sesuatu yang berakhir ini. Dan ini membuat apa yang tadinya menjadi cita-cita, harapan, dan impian kamu jadinya tidak bisa sesuai rencana dicapai bareng-bareng. Itu loh, itu secara umum kata-katanya.
baik ini adalah hubungan yang nggak bisa diupayakan, dijalankan karena memang sudah tidak bisa lagi dijalankan bersama, udah terlalu berat, udah terlalu banyak masalahnya, udah terlalu complicated, udah terlalu membebankan, sehingga ini udah membuat tidak nyaman dan ditinggalkan. Ya, sekarang kalau aku lihat ini, kamu harus lebih fokus kepada tujuan kamu walaupun kamu harus berjalan sendiri. Nggak ada yang mustahil. Ya, hidup kita akan selalu evolving. Ya, selama kita masih hidup, dipercayai, dipinjemin ini hidup sama yang maha empunya, ya, berarti kita masih punya cerita yang harus kita jalanin. Jangan cepat ngambil kesimpulan bahwa cerita kita itu jelek, cerita kita itu penuh kesengsaraan, cerita kita itu hancur, aku itu orang sengsara. Don't. Jangan. Aku pernah jadi orang yang seperti itu. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu rasakan, itu akan menjadi doa. Makanya aku selalu ingatkan, pesen sama kalian. Hati-hati sama apa yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, kamu rasakan. Karena itu semua kalau solid, semua ngomong satu topik gitu ya. Itu yang namanya menarik apapun itu yang kamu. Kalau kamu ngerasa, oh diriku hancur, ini hancur nih, aku hancur nih, aku hancur. Itu yang terjadi. Aku tuh gak bakal ini karena aku misalnya nih, gue jelek. Jadi itu gitu loh. Orang tidak bisa melihat kebaikan, keindahan kamu, ketampanan kamu, the beauty within you gitu loh. Gak bisa ngelihat keindahan di dalam dirimu. Orang ada kok yang mukanya misalnya karena buat aku ya semua orang baik-baik aja, cantik semuanya. Ada orang yang merasa, oh dia mukanya biasa aja, penampilannya biasa aja. Tapi ada sesuatu yang indah di dalam dia, gitu loh. Mungkin di dalam sikapnya. Orang yang punya percaya diri itu bisa kadang-kadang lebih menarik daripada orang yang misalnya cantik atau ganteng tapi nggak punya percaya diri. Karena apa? Dia akan merasa selalu nggak nyaman sama dirinya sendiri, dan ketidaknyamanan itu kan energi, membuat orang ngelihatnya juga jadi nggak nyaman gitu loh. Gitu. Jadi kalau kamu menginginkan bahwa aku bisa maju kok, aku bisa bahagia kok, aku bahagia. Aku tahu nggak, setiap kali aku misalnya berdoa gitu ya atau meditasi, aku selalu bilang terima kasih bahwa aku sudah dipimpin dan berada di mana aku seharusnya berada. Tapi kadang-kadang untuk mencapai itu ya kita harus banyak latihan dan semesta ini ngasih kita latihan tuh kan nggak gampang gitu kan, banyak struggle gitu, banyak masalah dan mungkin buat beberapa dari kamu merasa ada yang waktu itu sempat ngomong, lu enak hidupnya gitu kan, lu enak ini itu. Siapa bilang langsung ke sini? Kamu yang kamu lihat kan cuman sebesar itu gitu kan, maksudnya sebesar layar kamu. Kamu nggak tahu ceritanya gitu.
Kalau kamu tahu cerita yang pernah aku lalui dari dulu sampai sekarang, juga nggak indah-indah, nggak indah semua. Tapi apa? Aku bersyukur, bersyukur disertai dan diberikan kemampuan untuk ngelewatin itu. Walaupun saat itu ya belajar juga, nggak ada orang langsung zeng, lahir langsung dia humble, langsung dia bijaksana, penuh wisdom, langsung dia kuat, dia punya filosofi. Enggak lah, gue ngelewatin segala macam juga kok, sampai akhirnya ya lumayan pinter, masih belajar, masih belajar, sampai aku percaya, sampai akhirnya kita menutup buku cerita itu, kita nggak akan berhenti belajar. Itu yang aku percaya. Sampai sekarang pun aku masih belajar banyak hal. Aku tuh ya belajar. Oops, 10 of one. Iya, kalau yang aku lihat ini adalah kalian yang baru saja melepaskan satu situasi, melepaskan seseorang, melepaskan satu hubungan, melepaskan mungkin satu pekerjaan, usaha, karir, kerjasama, dan lain sebagainya. Dikarenakan ini semua sudah terlalu berat, sudah terlalu heavy, ya, 10 of one dalam keadaan terbalik. I'm dropping off this thing. Kamu melepaskan, menaruh, meninggalkan satu situasi yang sudah buat kamu ini tidak bisa lagi gua pertahankan dan gua jalani. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik melalui masa-masa sulit, ya. Oke. Dan fokus kamu sekarang adalah ya fokus di dalam hidup kamu, diri kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang terutama dan terpenting buat kamu. The Moon Card. Kamu mengetahui banyak hal, menyingkap banyak hal. Moon Card dalam keadaan terbalik. Kamu udah gak di dalam gelap lagi kok, kalau aku lihat. Maksudnya, apa hal-hal selama ini yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi? Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang ditutupin mungkin dari kamu, hal-hal yang kamu nggak tahu, kamu mulai mempelajari, mulai kebuka, mulai tersingkap, tabir itu mulai tersingkap, dan kamu mulai melihat bahwa hal-hal ini ada yang harus gue singkirkan, gue tinggalkan, gue lalui. You've been learning a lot, ya. Kamu sudah mempelajari banyak sekali hal. Dan aku melihat di sini bahwa ini ya semua diperkenankan untuk terjadi sehingga kamu bisa melihat ini, bisa melihat kebenaran, bisa melihat sesuatu yang seharusnya kamu lihat dari jauh mungkin sebelumnya. Dan mempercayai bahwa hal itu memang harus terjadi kalau gue pengen maju. Hal itu memang harus terjadi kalau gue gak mau punya masalah-masalah yang terus repeating dalam hidup gue. Hal itu emang harus terjadi karena gue deserve something better. Maksudnya, hal itu memang harus terjadi karena saya berhak mendapatkan hal yang lebih baik, orang yang lebih baik, pekerjaan mungkin yang lebih baik, penghasilan mungkin yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Itu membutuhkan satu courage dari diri. Nah, di dalam diri kita itu mungkin kamu pernah dengar ataupun pernah baca, ada, lupa ya, tapi ada orang bercerita di dalam diri kita ada serigala putih, serigala yang hitam. Ini maksudnya positif negatif. Yang mana yang kamu kasih makan paling banyak, itulah yang besar, yang akan berkembang di dalam diri kamu, dalam pikiran kamu dan lain sebagainya. Yang mana? Kamu mau
mau feeding yang mana, kamu mau kasih makan yang mana. Kelemahan, ketidaknyamanan, ketidakpercayaan, keraguan, dan hal-hal negatif, ataupun kamu mau kasih makan hal-hal positif, hal-hal yang bisa memotivasi kamu, hal-hal yang bisa bikin kamu maju, hal-hal yang bisa bikin kamu percaya bahwa hidup gua akan lebih baik, bahwa gua bisa ngelewatin apapun ini. Karena kalau ini diizinkan oleh Yang Kuasa untuk terjadi dalam hidup gua, Dia tahu bahwa gue bisa menyelesaikan ini, melalui ini, dan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah ini. The Fool card, ya, kamu sudah banyak belajar pengalaman. Nah, sekarang adalah chapter baru yang akan kamu yang akan kamu jalanin. Jangan menulis hal serupa. Jangan memulai sesuatu dan mengatasinya dengan cara hal yang sudah jadi masalah. Ngerti nggak kamu? Sehingga apa? Ini tidak terulang lagi. Jadi kamu juga selain mempelajari situasi, mempelajari orang, kiranya kamu juga mempelajari diri kamu sendiri. Karena kadang-kadang kesalahan itu bukan hanya dari orang lain, tapi juga bisa dari dalam diri kita. Dari apa yang kita lakukan tanpa sengaja dan tanpa sengaja gitu ya. Ataupun yang kita dulu sangkain itu benar, tetapi ternyata kok malah bikin gua keprosok. Nah, the Fool card. Cuman kalau yang aku lihat ini lebih kepada kamu mungkin nggak tahu apa nanti yang akan terjadi di kedepannya, gimana nantinya, gimana besok, gimana tahun depan, gimana bulan depan. Apalagi mungkin buat beberapa dari kamu yang strugglingnya di masalah karir, kerjaan, keuangan, dan lain sebagainya, gimana nanti. Yang pasti adalah terus mencoba, terus berusaha, terus bergerak. Karena kalau kamu lihat orang yang lagi bawa sepeda, atau sepeda yang rodanya cuma satu tuh ya, kalau kamu nggak terus move, kamu diem, dia akan oleng. Kalau kamu kehilangan keseimbangan, dia oleng. Jadi apa? Kamu harus bisa menjaga keseimbangan kamu, dan kamu harus terus berjalan. Dalam hidup juga begitu. Karena kalau enggak, kita akan ketinggalan sama waktu ini yang terus berjalan, dunianya berjalan, gitu kan? Five of Cup. Iya, masih banyak yang aku lihat hal-hal yang membuat kamu terpaku akan kejadian-kejadian yang sudah lalu ini. Masih banyak hal-hal yang kamu masih liatin, masih mungkin kadang-kadang bikin kamu nyesel apa yang sudah terjadi, kenapa bisa begitu, seandainya, kalau saja gue waktu itu nggak kayak gitu, dia seandainya bisa melihat betapa besar pengorbanan gue, betapa perasaan gue sama dia. Ataupun mungkin dalam pekerjaan ada hal-hal yang mungkin karena temper kamu, mungkin kamu tidak sabaran, mungkin kamu tidak bisa menurunkan ego dan lain sebagainya. Ataupun mungkin masalah komunikasi yang tadi aku bilang, bekerja sama yang aku bilang. Coba seandainya waktu itu jadi ada hal-hal yang kadang-kadang bikin kamu flashback dan membuat kamu kadang-kadang ngerasain penyesalan-penyesalan. Dan mungkin ini yang kamu nggak pengenin. Gua nggak pengen terus-menerus terpaku dengan hal yang sudah lalu itu. Gua nggak pengen terus-menerus terpaku akan hal yang mungkin buat beberapa dari kalian ngerasa kalian gagal di situ, ataupun kalian ngerasa ya tadi itulah kehilangan dan apa yang kalian lepasin itu. Dan sekarang yang aku lihat ya kamu harus fokus sama diri kamu. Fokus sama gelas-gelas atau cups atau cawan yang masih tegap. Memang
Yang 3 ini sudah jatuh dan isinya sudah berserakan. Tetapi ada dua cawan yang masih tegap. Ada 2 cawan yang masih ada di situ. Gitu loh, yang belum bertumpahan kemana-mana. Nah, fokusnya adalah ini. Dan untuk mengembangkannya. Kalau yang 3 ini sudah berantakan, iya sudah. Apa waktu itu aku bilang, aku pernah ngomong sama kamu. Nasi sudah jadi bubur. Beras sudah jadi bubur mestinya. Beras sudah jadi bubur. Terus apa? Tambahin ayam suwir, tongcai, daun bawang, bawang goreng, kerupuk. Maksudnya, kalau sesuatu sudah terjadi, ambil hikmahnya dan jadikan itu sesuatu yang bisa kamu jalani, kembangi, nikmati. Jangan dibuang. Gitu. Jadi tidak ada gunanya menyesal kemudian, karena penyesalan itu akan hadir di kemudian. Kalau itu hadirnya sebelum terjadi, itu baru wacana. Gitu loh. Begitu. The Lover card dalam keadaan terbalik. Ya. Ya, aku lebih melihatnya ya mungkin di sini buat beberapa dari kamu ini kamu masih struggle dalam situasi ini. Situasi di mana kamu mau melepaskan sesuatu ataupun kamu mau melepaskan seseorang karena kamu lihat ini sudah tidak bisa kamu pertahankan, sudah tidak bisa dijalani lagi, dan ini kamu ngerasa mungkin berhubungan dengan orang yang sangat ego, yang pengennya seneng sendiri, menang sendiri, dan hanya dia, dan ini kamu sudah mulai banyak belajar bahwa hal ini terlalu berat, terlalu heavy, dan ini semua kayak ditumpahin ke kamu yang menanggung, kamu yang memikul, dan ini berat di gue. Tapi orang juga yang dealing sama kamu mungkin tidak merasakan hal tersebut. Dan kamu mungkin sudah mulai punya pikiran-pikiran itu bahwa sepertinya gue sudah harus melepaskan komitmen ini, melepaskan hubungan ini, melepaskan ya ikatan ini, apapun itu gitu ya. Walaupun gue tahu mungkin ada penyesalan-penyesalan yang akan ada, tapi I need to start something new. Baik itu di dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam karir, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat di sini, kamu sedang berusaha melawan diri kamu, melawan mungkin menguasai pikiran-pikiran kamu yang membuat kapal kamu oleng. Gitu ya. Dan pada akhirnya kamu melihat, kamu banyak belajar bahwa gue sekarang harus lebih fokus sama apa yang membuat gue happy. Gue akan happy, fokusnya gue akan happy with or without them. Ya, with or without apa yang kamu lepaskan itu. Dan aku ngelihat di sini lebih kepada ya gue harus melepaskan sesuatu yang mengikat gue dalam konteks negatif, dalam hal yang menyebabkan masalah buat gue. Dan gue harus berani dan kuat dan percaya sama diri gue sendiri, percaya sama yang kuasa, percaya sama semesta ini bahwa gue bakal bisa, gue bisa. Jangan bakal tuh masih agak lemah gitu ya. Aku lebih suka gue bisa jalanin ini. Gue tahu ini gak bakal gampang ya, gue tahu ini bakal banyak challenge-nya, gue tahu banyak pikiran gue bakal banyak ngegodain gue, bakal ngegoyangin gue, tapi gue tahu bahwa gue akan kuat, gue akan bisa. Dan sekarang adalah fokusnya untuk memberikan cerita terbaik dalam hidup gue. Oke? Ini adalah readingan untuk kalian dari secangkir kopi tarot. Semoga ada yang bisa dipetik, diambil ya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat.
Tapi kalau tidak ada pun seperti biasa, jadikan ini hiburan mungkin ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih. Aku doakan yang terbaik untuk kalian semua, yang terbaik untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di readingan-readingan selanjutnya. Salam untuk orang terkasih kamu. Namaste.